wedok. Setelah ngambung wedok, matur dhateng Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kula ngambung wedok. Peta Kanjeng Rasul apa? Berwudu. Dengan wudu. Jadi ngambung wedok dhewe Nabi, dosa yang disandang itu bisa digugurkan dengan berwudu. Itu termasuk maksiat yang datang dari nafsu. Fa innahu yurja'u faraduha ay kullu maksiat. Setiap maksiat yang datangnya dari nafsu itu Allah memberi kemudahan untuk diampuni. Wa kullu maksiatin lan saben-saben maksiat nasarang timbul apa maksiat kibari saking gede sombong. Tawib al-fadli, yaitu mengaku dirinya utama, mengaku dirinya paling alim, mengaku dirinya paling bagus, mengaku dirinya paling tinggi derajatnya. Fa innahu la yurja'u faraduha. Dan kemaksiatan yang sing timbul dari kesombongan itu, baik sombong dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ilmu dan sebagainya, merasa dirinya itu paling hebat, maka kemaksiatan yang demikian itu la yurja'u faraduha, akan banget diampuni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di anna maksiatul iblis, sesungguhnya maksiatnya iblis. Karena asluha ono maksiat iblis iku asalnya maksiat iblis hukumnya kibari dari kesombongan. Sebab kemaksiatan iblis itu timbul dari sifat sombongnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Menerangkan nama iblis kon sujud kalau Nabi Adam betul turun gara-gara iblis ngaku didabel digawe diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, sehingga mengaku merasa lebih hebat iblis, sehingga kesombongan iblis itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sombong itu termasuk sifat anomaliku yang disandang hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab la haula wa la quwata illa billah. Suatu perbuatan apapun dari upaya kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingat itu, rasa yang akan timbul pada diri kita, rasa kesombongan pada diri kita, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa sombong itu tidak akan timbul pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu la yujadu faraduha li anna al-ma'syatul iblis kana asluha ma'syatul kulli min kibari. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam, itu menganggap bahwa dirinya iblis itu lebih baik dibanding Nabi Adam alaihissalam. Wa inna zalata sayyidina Adam alaihissalam kana asluha min asy-syahwah. Sesungguhnya keliru tergelincirnya Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga iku min syahwati, ikut timbul dari kesenangan atau kesenangan nafsu Nabi Adam. Bisa bagi istiyaqihi ila tuqi tamrat syajarati, yaitu yang tadinya dilarang untuk mendekatkan dirinya dari buah kuldi, Nabi dibujuk oleh iblis sehingga Nabi Adam memakan buah kuldi. Dan memakan buah kuldi itu termasuk keinginan yang timbul dari
dengan sebab memakan buah multi, Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ini kesombongan apa itu? Dari setiap kemaksiatan yang timbul dari hawa nafsu, maka gampang diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apa, setiap kemaksiatan yang timbul dari rasa sombong, rasa kemudian itu angin diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul asyratu maqalah nomor 10. An bagi Zuhadi setengah saking sebagian alis napa niku Zuhad itu wong sing menjauh dari dunia, wong ahli zuhud. Bukan berarti wong itu tidak butuh dunia buatan, cuma dunia itu buatan dikandilke ono ing atine wong. Wa hum alladziina iftaqaru ad-dunya wa lam yubadu biha. Amin, siapa itu Zuhad? Itu orang-orang yang menganggap dunia itu adalah sangat rendah, walam yubalu biha, dan tidak memperdulikan adanya dunia. Kita hidup dalam dunia pasti butuh dunia, tapi jangan anggap bahwa dunia itu adalah sebagai tujuan dari hidup kita, bahwa dunia adalah sarana untuk bisa hidup, untuk menghidupi diri kita, bukan menjadi tujuan di dalam kehidupan dunia. Walam yubalu biha bal akhadhu minha qadratu dharatihim. Jadi tidak memperdulikan dunia, bali hanya mengambil sebagian kadar kebutuhan yang diperlukan oleh orang tersebut. Itu namanya zuhad. Wong sing napa niku sing ora kumandil atine dalam dunia. Man adnaba dzamban etah nahmiluhu wa huwa yadhauha. Ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa inna Allah ta'ala yadkhulun nar wa huwa man utawi sapa adna balamun gawe dosa sapa man damkan ing satu dosa wa huwa alaihi tayyibun yadhamu wa yughyu sapa wong fa inna Allah satun Gusti Allah yadkhuluhu iku mlebuhake sapa Allah ing wong sing berdosa mau ana ing neraka wa huwa halai utawi wong iku yakti dalam keadaan nangis. Sapa wong iku maksiat, bermaksiat kok guyu-guyu seneng, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan lebuhake wong ing nerakane Gusti Allah. Wong sing maksiat iku wong iku dalam keadaan nangis. Di sapa ing maksiat wong merasa bunga, merasa seneng, yo biasa maksiat dicita-citake. Berbuat maksiat merasa bangga, dicita-citake koncone. Iku Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang tersebut, dimasukkan dalam neraka dalam keadaan wong iku nangis. Jadi kebalikannya. Nanti bunga-bunga ore-ore
nyritake kancane bakale dilebokake neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Sebab apa? Li'anna haqqahu ayat duma wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika. Sebab sesungguhnya yang wajib baginya bukanlah merasa bangga dengan suatu perbuatan yang diperbuatnya, bahkan yang wajib adalah aidama itu betul merasa menyesal dalam perbuatannya, bukan merasa bangga. Bahkan yang hak, yang pasti, yang perlu adalah untuk merasa nomor itu ketun bahasa Indonesia apa? Kecewa ya? Menyesal. Ayun daman yang menyesal. Wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat yang diperbuatannya. Jadi barang siapa kau maksiat, setelah maksiat kau merasa bunga, merasa senang, sehingga dikandang-kandang nokoncone, maka Allah akan menyiksa kepada orang tersebut, dimasukkan dalam neraka dalam keadaan menangis. Di anna haqqahu ayyudama wa yastaghfirullah, sebab hak kewajiban bagi orang yang maksiat itu bukanlah merasa bangga, yang hak adalah untuk merasa gelo, merasa menyesal. Wa yastaghfirullah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a wa huwa yabki, wa man utai sapa ata'a lamun ta'at sapa wong wa huwa hal utawi yabki nangis, sing sapa iku taat nurut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nangis. Nangisnya nopo? Haya'u minallah ta'ala wa khawfan minhu ta'ala an taqsirihi fi dzalika ta'ah. Jadi wong sing taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan keadaan menangis. Nangisnya pertama izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dilakukan. Jadi nangisnya itu gara-gara merasa ino kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nang ibadah itu ora iso ikhlas. Merasa nang ibadah yang dene salat ku ora iso khusyuk. Nangis. Khaufan minhu ta'ala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala taqsirihi fi dzalika ta'ah, di dalam apa niku sembronone di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya kita sholat, nggih, maca Quran, ibadah nopo mawon disertai dengan nangis, sing nangis niku mikir-mikir karena merasa ibadah itu orang apa-apa, isin datang Allah Subhanahu wa taala. Isin yang merasa ibadah itu orang iso mengikuti sholat, orang iso khusyuk. Seandainya ibadah boten saged ikhlas, iku isin datang Allah Subhanahu wa taala. Justru nek wong sing merasa meten, besok pada hari kiamat Allah akan memasukkan baginya dalam surga dalam keadaan gembira. Wa inna Allah ta'ala yadkhuluhu al-jannata wa yadhaquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa
sing ibadah nek ibadah iku ngrasa ino, ngrasa orang kurang bener ibadah, justru Allah akan memasukkan baginya dalam surga dalam keadaan gembira. Wa huwa yadhakuka wa huwa utai wong sing ibadah sing ngrasa ino niku iku dalam keadaan senyum masuk surga pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yafrahu ghayatal ifrah bi husuli matlubihi wa huwa afullah ta'ala, itu dengan senang yang disandang karena mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang paling besar itu oleh rahmat Allah Ta'ala mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane yang donga Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, nyuwun awake diparingi sehat waras. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, lan nyuwun tambah ilmu. Wa barakatan fil rizqi, lan nyuwun berkah rezeki. Wa taubatan qoblal maut, lan nyuwun dibalik apa taubate sadurunge meninggal. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, dan oleh welas kasih Allah ketika meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan oleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah meninggal. Sebab nek oleh ampunan Allah Ta'ala otomatis oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Nek oleh rahmatnya Allah Ta'ala mesti uli surgane Allah Ta'ala. Sebab wong mlebu surga itu bukan karena amal, tapi mlebu surga itu karena oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhurun nasi bil jannati fadlun minar rahmani dan amal. Mlebu surga itu karena mendapat fadl, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kanjeng Nabi dawuh kullu apa niku mlebune surga di mlebune anak Adam, mlebune umatku di dalam surga itu bukan amal. Kemudian sahabat matur wa ma anta ya Rasulullah, kemudian bagaimana dengan dirimu ya Rasul? Wa ma ana, aku pun mlebu surga bukan karena amalku. Terus ibu ya Rasul, illa ayyadahu Allah birahmati, kecuali amal itu dibingkai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal itu bukan menjadi sebab utama masuk surga, tapi amal itu iso dadekake angsal rahmati Gusti Allah. Nek mendapat rahmati Gusti Allah mesti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi amali menungso selama hidup iku nggo tuku nikmate Allah Ta'ala siji mawon iku boten cukup. Umpamane nggo tuku mripat apa jantung, iku amal perbuatan selama hidup nggo tuku niku boten cukup. Kok malah mengharapkan surga? Boten seimbang. Maka semua amal ibadah kita, baik yang sunnah atau wajib, menjadikan melampaui jamaah dan masjid, diniati boten dosa, niat boleh ganjaran, tapi niat boleh rahmati Gusti Allah. Nek jenengan niat oleh rahmati Gusti Allah, ganjaran kok dhewe. Ngoten nggih. Ngoten ingkang saged kula sampaikan muga manfaatipun dipun titip dhateng ngaji menawa. Rabbi ba'na bi barakatihi wa ahidna husna bi hurmatihi wa
فاتنا بتاني يا الله يا الله يا رحمن الرحيم يا فتح اللهم أمنعني من الحساب والعزم والحساب والجبن والبخل والبطن والرجاء اللهم نسألك يا الله بركاتنا ونعوذ بك من شر الأولاد وشفاعتنا وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفوس الظالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالشفاعة من أفضل البرية يا الله بها يا الله بخصم الظالمة بالقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله